Semua orang memuji keluarga ini sebagai keluarga panutan. Ayahnya seorang ustadz terpandang, tapi tak ada yang tahu. Anaknya menyimpan rahasia kelam yang menjeratnya selama bertahun-tahun. Rahasia yang, jika terbongkar, bisa menghancurkan nama baik keluarganya. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Curhat Wanita Channel. Tempat di mana kita belajar dari kisah hidup yang penuh luka, rahasia, dan keberanian untuk bangkit. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah yang menyentuh hati lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Di kota kecil itu, nama Ustaz Malik selalu disebut dengan penuh hormat. Bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatan, melainkan karena tutur kata lembutnya yang selalu menenangkan hati siapapun yang mendengar. Setiap selesai salat, orang-orang berdatangan ke rumahnya, sekadar meminta nasihat atau minta didoakan. Rumah sederhana itu selalu dipenuhi senyum, salam, dan ucapan terima kasih. Bagi masyarakat, keluarga ini adalah gambaran kesempurnaan. Istrinya dikenal ramah, penyabar, dan selalu mendukung suaminya. Sementara itu, putri mereka, Hana, terlihat seperti gadis baik-baik yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih dan ajaran agama. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa di balik senyum Hana yang tenang, tersimpan sesuatu yang berbeda. Ia selalu tampil sopan, membantu ibunya di dapur, aktif di kegiatan remaja masjid, dan menyapa tetangga dengan lembut. Bahkan banyak ibu-ibu sering berkata, andai anakku bisa sebaik Hana, namun kebaikan yang terlihat hanyalah satu sisi dari hidupnya. Sebuah sisi lain gelap, sepi, dan penuh beban bersembunyi rapat di balik pintu kamarnya. Sisi yang tak pernah disentuh ayahnya, karena Hana terlalu pandai memendam semuanya sendiri. Di malam-malam tertentu, ketika semua orang sudah tidur, Hana duduk sendirian di tepi ranjangnya. Ia menatap cermin, melihat bayangan dirinya yang terasa asing. Seandainya mereka tahu siapa aku sebenarnya, bisiknya lirih. Tidak ada yang tahu bahwa hidupnya terbagi menjadi dua dunia. Satu dunia yang penuh hormat dan pujian, dan satu lagi yang ia jaga mati passion agar tidak terungkap. Dari luar, keluarga ini terlihat sempurna, namun di dalamnya ada rahasia besar yang perlahan menunggu saatnya meledak. Tak banyak yang tahu bahwa sebelum menjadi gadis pendiam seperti sekarang, Hana pernah menjadi anak yang ceria. Ia tumbuh dengan tawa kecil, rambut dikepang dua, dan pipi yang selalu memerah ketika berlari di halaman masjid tempat ayahnya mengajar. Namun semua berubah ketika ia menginjak usia 13 tahun. Saat itu, ibunya sering sakit-sakitan, sementara ayahnya sibuk mengisi kajian dari masjid ke masjid. Rumah yang dulu hangat perlahan menjadi dingin, penuh hening dan kesepian. Hana berusaha kuat, tapi tidak ada yang melihat perjuangannya. Ia menjadi remaja yang haus perhatian, haus pelukan, haus seseorang yang bilang, kamu tidak sendirian. Namun sayangnya, semua terasa jauh darinya. Ayahnya selalu berkata, Hana anak baik, kamu pasti kuat. Namun kata kuat itu justru terasa seperti beban, seakan ia tidak boleh menangis, tidak boleh lemah, tidak boleh gagal. Di sekolah, Hana bukan siswi populer. Ia sering sendirian saat istirahat. Ketika teman-temannya saling bercanda, ia hanya menunduk mengaduk bekal di kotaknya, sambil berharap ada seseorang yang duduk di sampingnya. Disinilah luka pertamanya mulai terbentuk. Rasa tidak dianggap, kesepian itu terus tumbuh. Dan ketika ibunya meninggal mendadak karena komplikasi penyakit, Hana merasa hidupnya runtuh. Ia masih remaja, tetapi harus menghadapi kehilangan paling besar dalam hidupnya, sendirian. Sejak hari itu, Hana berubah. Ia tidak lagi meminta perhatian. Ia tidak lagi berbagi cerita. Ia belajar satu hal,
bahwa tidak ada yang benar-benar memahami dirinya. Luka lama inilah yang perlahan mendorongnya mencari kehangatan di tempat yang salah, pada orang yang salah, dan pada dunia yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dari sinilah jalan gelap itu mulai terbuka. Setelah kepergian ibunya, Hana memasuki masa SMA dengan hati yang sudah penuh retakan. Ia tak lagi punya tempat pulang selain kamar sunyi, dinding dingin, dan ayah yang selalu sibuk memberi pencerahan pada orang lain, tapi tak pernah benar-benar bertanya apa yang tersimpan di hati anaknya. Di sekolah, Hana mulai menarik diri. Ia duduk di bangku belakang, menunduk setiap guru bertanya, dan menghindari tatapan siapapun. Tapi justru sikap tertutup itulah yang membuat beberapa siswa memperhatikannya. Sampai suatu hari, seorang gadis bernama Nadia menghampirinya. Nadia populer, cantik, ceria, dan dikelilingi banyak teman. Tak ada yang mengira gadis seperti itu akan memulai percakapan dengan Hana yang pendiam. "Aku lihat kamu sering sendirian. Mau makan bareng kami?" Hana terkejut. Tidak ada yang pernah berkata seperti itu padanya. Awalnya, Hana ragu. Namun perhatian kecil itu terasa seperti air dingin di tengah gurun begitu menyegarkan. Begitu ia butuhkan. Hari demi hari, Hana mulai ikut berkumpul dengan kelompok Nadia. Mereka membuatnya merasa diterima, didengar, bahkan dianggap. Tawa-tawa kecil yang ia lupakan perlahan kembali keluar. Tapi di balik kebersamaan itu, ada sisi yang Hana tidak ketahui. Kelompok Nadia bukan sekadar geng ceria. Mereka sering bolos, pergi ke tempat-tempat yang tidak seharusnya dikunjungi anak sekolah, dan berteman dengan orang-orang jauh lebih dewasa. Awalnya Hana hanya ikut duduk, mendengarkan, mengamati. Namun kesunyian dalam dirinya membuat ia ingin lebih jauh, lebih dekat, lebih menjadi bagian dari mereka. Suatu sore, Nadia berkata sambil menepuk bahunya, "Hidup itu bukan cuma belajar dan patuh, Hana. Kadang kita butuh sesuatu yang bikin kita merasa hidup." Hana tidak mengerti maksudnya, tapi kata-kata itu menempel kuat dalam pikirannya. Karena selama ini, ia tidak merasa hidup. Ia hanya merasa bertahan, dan tanpa sadar, pergaulan baru ini menjadi pintu pertama yang menjeratnya menuju dunia yang tak pernah disiapkan untuknya. Segalanya berubah pada suatu malam ketika Nadia mengajak Hana ikut kumpul kecil di sebuah kafe yang terletak di pinggir kota. "Hanya ngobrol santai kok," kata Nadia sambil menggenggam tangan Hana. Dan seperti biasa, Hana mengangguk karena ia tidak ingin kehilangan satu Satania, kelompok yang membuatnya merasa diterima. Kafe itu tampak biasa dari luar, tetapi suasananya berbeda begitu mereka masuk. Lampu remang, musik pelan, dan Mahamea yang dipenuhi orang dewasa yang berbicara terlalu dekat satu sama lain. Bukan tempat untuk anak SMA. Hana gugup. Ia memegang tepi tasnya erat-erat. Namun Nadia menepuk punggungnya sambil tersenyum. "Tenang, kamu aman di sini. Mereka semua teman kami." Di meja pojok, duduk beberapa laki-laki dewasa yang mengenal Nadia dan teman-temannya. Mereka menyapa ramah, terlalu ramah, bahkan sampai membuat Hana tidak nyaman. Namun saat semua mata tertuju padanya, Hana merasakan sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari siapapun. Perhatian. Seorang pria berusia sekitar 20. An memperhatikannya dengan tatapan lembut. Ia memperkenalkan diri sebagai Rio. Tidak seperti yang lain. Suaranya tenang, gerakannya sopan, dan ia tidak memaksa Hana bicara. "Kamu kelihatan capek. Kamu sering menyimpan semuanya sendirian, ya?" Pertanyaan itu menembus pertahanan Hana. Tanpa sadar, ia mengangguk pelan. Malam itu, Rio menawarkannya banyak hal. Tempat bercerita, perhatian, dan telinga yang mau mendengar. Hal-hal sederhana. Namun bagi Hana yang kesepian, itu terasa seperti pijakan pertama menuju kenyamanan baru. Namun kenyamanan itu
ada harganya. Rio mulai mengajak Hana sering bertemu di luar sekolah. Awalnya hanya untuk makan, lalu dikenalkan pada lingkaran pertemanan lain, lingkaran yang jauh lebih bebas, jauh lebih berbahaya. Hana tahu ia seharusnya menjauh. Ia tahu ini bukan lingkungan yang patut untuknya. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak ingin kembali ke rumah sunyi. Tidak ingin kembali menjadi seorang diri. Dan tanpa ia sadari, pertemuan kecil di kafe remang itulah yang menjadi titik awal perjalanannya memasuki dunia gelap yang kelak menjeratnya bertahun-tahun. Hidup Hana perlahan berubah menjadi dua dunia yang saling bertolak belakang. Di rumah, ia tetap menjadi gadis lembut yang membantu ayahnya menyiapkan teh sebelum kajian dimulai. Ia duduk manis di ruang tamu, mendengarkan nasihat ayahnya tentang akhlak, kesederhanaan, dan pentingnya menjaga diri dari godaan dunia. Ayahnya bangga memiliki anak seperti Hana. Ia sering berkata kepada para jamaah, "Hana itu anugerah, dia penyejuk hati saya." Ucapan itu membuat dada Hana sesak. Ia tahu ia menyembunyikan sesuatu yang ayahnya tidak akan pernah bisa bayangkan. Namun begitu keluar dari rumah, ia hidup sebagai seseorang yang berbeda. Ia mulai mengenal gaya berpakaian baru, cara bicara baru, dan lingkungan yang semakin jauh dari nilai-nilai yang diajarkan ayahnya sejak kecil. Nadia dan Tuman Temonia membawanya lebih dalam, dan Rio menjadi tempat Hana mencari ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan dari keluarga. Setiap malam, Hana akan duduk di dalam kamarnya, mencoba memahami siapa dirinya sebenarnya. Apakah ia gadis baik yang dibanggakan ayahnya, atau perempuan yang perlahan terseret dunia yang tidak seharusnya ia masuki? Ketika ayahnya mengetuk pintu kamar dan bertanya, "Hana, kamu baik-baik saja? Ayah lihat kamu sering pulang malam." Hana hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Iya, ayah, ini kegiatan sekolah." Ayahnya percaya. Ia tidak pernah curiga. Hana semakin pandai menyusun alasan. Kegiatan remaja masjid, tugas kelompok, rapat OSIS, semua alasan itu menjadi tameng yang membuatnya lolos dari pertanyaan. Di sekolah, ia tetap terlihat sebagai murid baik. Tapi di luar tembok itu, ia hidup dalam versi lain dari dirinya, versi yang haus diterima, haus dicintai, dan kehilangan arah. Semakin lama, kedua dunia itu semakin sulit dipisahkan. Kebohongan kecil berubah menjadi kebohongan besar. Dan Hana merasa dirinya semakin tenggelam, tidak tahu lagi mana wajah yang sebenarnya miliknya. Namun ia belum tahu bahwa semua kebohongan yang ia bangun ini hanya menunggu waktu untuk runtuh. Semakin dalam Hana masuk ke dunia barunya, semakin banyak pula kebohongan yang harus ia bangun. Awalnya hanya 1-2 alasan kecil, tapi lama-kelamaan, setiap langkahnya keluar rumah selalu disertai cerita yang direkayasa. "Ayah, hari ini ada rapat OSIS." "Ayah, aku latihan drama sekolah." "Ayah, ada acara remaja masjid dadakan." Semua terdengar meyakinkan. Karena siapa yang akan meragukan anak ustaz yang selama ini dikenal patuh? Ustadz Malik selalu mengangguk sambil tersenyum bangga. Ia melihat Hana sebagai gambaran anak solehah, penurut, aktif, dan penuh tanggung jawab. Ia tidak menyadari bahwa kebanggaan itu justru menjadi beban yang membuat Hana semakin takut berkata jujur. Di sisi lain, dunia di luar rumah semakin menuntut Hana. Rio mulai sering memintanya ikut dalam pertemuan dengan orang-orang yang jauh lebih tua, jauh lebih berpengaruh, dan semakin gelap. Hana awalnya menolak, tapi Rio selalu punya cara membuatnya luluh. "Kamu butuh kami, Hana. Kamu butuh tempat bersandar, kan?" Kalimat itu seperti mantra, mengikatnya. Nadia pun tak kalah berperan. Ia sering menetap nutupi kepergian Hana dari sekolah, mencarikan alasan ketika guru bertanya, bahkan membantu menutupi jejak Hana dari tetangga sekitar. Hana merasa berutang budi, dan dari rasa utang itu,
Pergaulan gelap semakin leluasa, menariknya masuk. Pada malam-malam tertentu, saat pulang lewat tengah malam, Hana mendapati ayahnya tertidur di sofa sambil menunggu. Lampu ruang tamu masih menyala, dan secangkir teh dingin berada di atas meja. Setiap kali melihat itu, hati Hana tergores. Ia ingin berkata jujur, ingin berlari, dan menangis di pundak ayahnya. Namun, rasa takut lebih besar. Takut mengecewakan, takut kehilangan cinta, satu-satunya keluarga yang tersisa. Dan karena ketakutan itu, ia menutup hatinya rapat-rapat, lalu melangkah kembali ke kamarnya dengan langkah perlahan, seolah mencoba menyembunyikan seluruh dunia yang ia jalani. Semakin lama, Hana sadar, ia tidak hanya berbohong kepada ayahnya, tapi juga pada dirinya sendiri. Namun yang tidak ia tahu, kebohongan-kebohongan itu mulai diperhatikan seseorang. Seseorang yang kelak memicu semua rahasia ini terbongkar. Hari itu, Hana pulang jauh lebih larut dari biasanya. Jalanan sepi, angin malam menggigit, dan langkahnya gemetar karena rasa bersalah yang semakin hari semakin menumpuk. Di jalan menuju rumah, ia tak sadar bahwa seorang jamaah masjid ayahnya sedang duduk di teras warung kecil, tempat ia baru saja melintas. Namanya Pak Rahmat, pria paruh baya yang sangat menghormati Ustadz Malik. Ia mengenali Hana dari kejauhan, tapi yang membuatnya heran adalah tempat asal Hana muncul, sebuah gedung tua di sudut kota. Gedung yang sudah lama dikenal warga sebagai tempat pergaulan gelap. Wajah Pak Rahmat berubah. Ia memincingkan mata, mencoba memastikan. Dan benar, itu Hana, anak Ustadz kesayangan kota kecil mereka. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Keesokan paginya, desas-desus mulai muncul. Pelan, terselip, tapi nyata. Para ibu-ibu di pasar berbisik-bisik. Aku lihat mirip Hana semalam. Ah, itu tidak mungkin. Hana anak baik. Tapi yang melihat Pak Rahmat loh. Bisik kecil yang awalnya samar itu mulai menyebar seperti asap. Tidak ada yang berani menyampaikan langsung pada Ustadz Malik. Tapi tatapan-tatapan aneh mulai terlihat ketika ia berjalan melewati warga. Di rumah, Hana merasa ada yang berbeda. Tetangga yang biasanya ramah kini tersenyum kaku. Beberapa anak kecil bahkan berhenti bermain ketika ia lewat, seolah memperhatikan gerak-geriknya. Hana mulai panik. Dadanya berdegup keras. Ia merasa langkahnya diawasi, hidupnya ditarik ke tepi jurang yang selama ini ia hindari. Sore itu, Pak Rahmat memberanikan diri menghampiri rumah Ustadz Malik. Ia mengetuk pelan. Ustadz Malik keluar dengan senyum hangat seperti biasa. "Oh, Pak Rahmat, ada perlu?" Pak Rahmat membuka mulut, namun tak sanggup melanjutkan. Wajah Ustadz Malik terlalu bersih, terlalu tulus, terlalu percaya pada anaknya. "Anu Ustadz, saya cuma ingin mengingatkan, jaga Hana baik-baik. Dunia luar kadang tidak seperti yang kita kira." Ustadz Malik bingung. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Pak Rahmat sudah menunduk dan pergi. Takut jika kata-katanya membuka pintu fitnah. Di balik pintu kamar, Hana mendengar percakapan itu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Rahasia yang ia jaga bertahun-tahun hampir terbongkar. Dan ia tahu, ia tidak punya banyak waktu sebelum semuanya benar-benar meledak. Di tengah kekacauan batin yang semakin menjeratnya, Hana memutuskan untuk menjauh dari kelompok Nadia selama beberapa hari. Ia mencari tempat yang tenang, setidaknya untuk bernapas. Sore itu, ia duduk sendirian di bangku taman kota yang sepi, menatap langit jingga yang perlahan berubah gelap. Hana menunduk,
menggenggam lengan bajunya erat-erat. "Kalau begini terus, aku bisa hancur," gumamnya. Di saat itulah, seorang pria duduk di bangku sebelahnya. Bukan Rio, bukan teman Nadia. Seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Namanya Ardan. Ia mengenakan jaket sederhana dan wajahnya membawa ketenangan aneh. Bukan tatapan mengintai seperti pria-pria yang pernah ditemui Hana. Bukan senyum palsu yang menyembunyikan niat buruk. Tatapannya justru seperti melihat seseorang yang terluka, bukan seseorang yang harus dihakimi. "Kelihatannya kamu sedang berusaha menahan sesuatu yang berat," katanya tanpa menoleh. Suaranya tenang, tidak menggurui. Hana terkejut. Ia ingin menghindar, tapi justru tak mampu menggerakkan langkahnya. "Aku nggak apa-apa," jawab Hana cepat. Ardan tersenyum samar. Kebanyakan orang yang bilang nggak apa-apa, justru sedang paling tidak baik-baik saja. Kata-kata itu menghantam tepat di titik rapuh Hana. Ia tidak mengenalnya, tapi anehnya ia merasa aman. Aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ardan tidak bertanya macam-macam, tidak menyelidik, tidak memaksa Hana bercerita. Ia hanya duduk di sana menjadi kehadiran yang menenangkan. "Ia sering melihatmu lewat sini, tapi hari ini kamu terlihat berbeda." Hana terdiam. Ini pertama kalinya ada orang yang benar-benar memperhatikan dirinya tanpa meminta apapun sebagai balasan. Tanpa sadar, Hana berkata lirih, "Aku capek." Ardan mengangguk pelan. "Kamu bisa berhenti tahu dari apapun yang bikin kamu tersiksa." Hana menatapnya. "Tidak sesederhana itu." "Tapi bukan tidak mungkin," jawab Ardan tenang. "Selalu ada jalan keluar, bahkan untuk orang yang merasa hidupnya sudah terlalu jauh tersesat." Ucapan itu membuat Hana merinding, karena ia merasa Ardan melihat sisi dirinya yang bahkan tidak berani ia akui. Perjumpaan singkat itu menjadi titik kecil cahaya di tengah hidup Hana yang gelap. Untuk pertama kalinya, ada orang yang tidak ingin memanfaatkan dirinya, tidak ingin membawanya semakin jauh. Justru sebaliknya, menawarkan jalan pulang yang selama ini tak pernah ia temukan. Dan Hana tidak tahu bahwa pertemuan sederhana di bangku taman itu akan menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Hana berdiri di depan pintu rumahnya, tubuh gemetar. Malam itu terasa terlalu sunyi, seolah seluruh kota kecil menahan napas. Setelah kejadian di gang belakang, setelah hampir ketahuan oleh seseorang yang tidak seharusnya melihatnya di tempat itu, Hana tahu waktunya semakin habis. Lampu ruang tamu masih menyala. Ustadz Malik belum tidur. Saat Hana mendorong pintu perlahan, suara ayahnya terdengar, tenang tapi menyayat. "Hana, kamu dari mana?" Suara itu membuat lututnya hampir luruh. Ayahnya duduk di kursi, mushaf terbuka di pangkuannya, namun matanya menatap Hana dengan campuran cemas dan curiga. Malam itu, wajah Ustadz Malik tampak lebih tua dari biasanya. Kerutan di dahinya seperti menahan beban yang tak terucapkan. Hana menunduk, menyembunyikan wajahnya yang masih penuh bekas air mata. "Hana dari tempat teman ya." Jawaban itu terdengar rapuh. Terlalu rapuh untuk seorang gadis yang sudah bertahun-tahun pandai berbohong. Ustadz Malik menutup mushafnya pelan. "Kamu pikir ayah tidak tahu? Akhir-akhir ini kamu sering pulang larut. Wajahmu selalu letih. Ada apa sebenarnya?" Pertanyaan itu menusuk. Dada Hana sesak. Segala rahasia yang ia kubur bertahun-tahun seperti meronta minta keluar. Namun sebelum Hana sempat menjawab, langkah kecil terdengar dari arah dapur. Ibunya muncul, wajah penuh kekhawatiran. "Hana,
Kamu kenapa? Kok pulang pucat begitu? Hana mundur 1 langkah. Tubuh gemetar hebat. Ia merasa seperti dikepung oleh 2 manusia paling ia sayangi, tapi juga paling akan ia kecewakan. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ayah, Ibu, aku sudah lelah bohong. Kedua orang tuanya saling pandang. Malam itu hawa di ruang tamu berubah menjadi dingin. Dingin yang berasal dari kebenaran yang hampir terungkap. Hana menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suara pecah. Aku bukan anak baik seperti yang ayah banggakan. Ustadz Malik bangkit berdiri. Nafasnya tertahan. Hana, apa yang kamu sembunyikan dari kami? Hana terisak. Ia tahu, setelah kalimat berikutnya keluar, hidup mereka bertiga tidak akan pernah sama lagi. Dan di titik itu, rahasia yang ia kubur bertahun-tahun mulai retak, siap pecah kapan saja. Jangan lupa, dukung channel ini. Jika kamu suka cerita dramatis seperti ini, tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan episode berikutnya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti untuk perkembangan channel ini dan membuat cerita-cerita seperti ini terus berlanjut. Terima kasih sudah menonton dan menjadi bagian dari perjalanan cerita ini.